Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 102. Masih 102 yang tengah. Garis ke-18 dari bawah. Garis ke-18 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma hubbus syarri, adapun mencintai keburukan, li ahadin menimpa seseorang, minal muslimina dari kalangan orang muslim. Jadi senang orang lain tertimpa musibah. Wa idmarul husyi, menyimpan kedengkian, wal adawati, permusuhan, wal hikdi, dan iri. Fahasbuka, maka cukuplah bagimu, zajiron, tercegah, anhu, dari perbuatan tersebut, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bagimu jangan sampai melakukan hal itu. Jangan sampai senang orang lain mendapat musibah. Jangan sampai punya kedengkian. Jangan sampai punya sifat permusuhan. Jangan sampai kita iri.
Cukuplah renungkan hadis Rasul berikut ini. Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi orang yang beriman sempurna itu cinta saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Cinta kaum muslimin yang lain seperti cinta pada dirinya sendiri. Kita senang punya uang banyak, orang lain pun senang punya orang banyak. Kita hendaklah memberi sebagiannya kepada orang lain. Ada barang yang masih kita suka, orang lain suka barang itu. Kalau kita bisa memberi, itu lebih baik, hadirin sekalian. Kita senang dihormati, orang lain pun senang dihormati, maka kita menghormati orang lain. Artinya kalau kita suka, maka orang lain pun suka. Kita tidak suka disakiti oleh orang lain, maka orang lain pun tidak suka disakiti. Maka kita jangan menyakiti orang lain, hadirin sekalian. Kita tidak suka kalau uang kita dicuri oleh orang lain. Kita akan kecewa, akan sedih. Nah, orang lain pun demikian. Uangnya akan dia akan tidak senang jika dicuri, maka kita tidak mencuri barang milik orang lain, hadirin sekalian. Nah, itulah makna hadis Nabi berikut ini. Jadi seseorang itu dianggap imannya sempurna jika mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri, hadirin sekalian. Hadis ini juga bermakna kalau memberi yang bagus, hadirin sekalian. Kita barang bagus kan suka, orang lain juga barang bagus suka, maka berilah yang masih kita sukai, masih kita cintai, itu yang diberikan kepada orang lain. Kalau kita ngasihnya yang bekas-bekas, yang gak kepake, yang kita udah gak butuh lalu kita beri, itu ada pahalanya juga, tapi pahala tidak mubazir, bukan pahala memberi, hadirin sekalian. Orang yang beriman sempurna memberinya yang bagus, hadirin sekalian. Orang yang imannya lemah ngasihnya yang jelek-jelek, hadirin sekalian. Dan itu ada pahalanya juga daripada mubazir, karena mubazir itu tidak dicintai oleh Allah, hadirin sekalian. Maka orang yang masih memberi meskipun milih yang jelekan itu tetap ada pahalanya, hadirin sekalian. Nah, kita orang yang imannya bagus memberinya yang bagus, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ghasya al-muslimin, barang siapa yang dengki kepada kaum muslimin, falaisa minhum, maka bukan termasuk golongan mereka, maka bukan termasuk golongan kaum muslimin, naudzubillah. Jadi kebencian harus hilang dari diri kita. Kedengkian, hasud, iri, ingin orang lain terkena musibah harus hilang dari dalam hati kita, hadirin sekalian. Jangan sampai kita menyimpang kebencian kepada siapapun, hadirin sekalian. Kan dia sifatnya buruk, orangnya ngeselin. Nah, kita pun harus memaklumi dia manusia, punya kekurangan. Yang penting kita tidak benci kepada seseorang, hadirin sekalian. Kita bersihkan hati kita dari sifat benci, itulah yang membuat hati kita tenang, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, in qadarta, jika kamu mampu. Nah, ini jika mampu, antus biha, pada pagi hari, watum sia, dan di sore hari, walaisa fi qalbika ghasyun, di dalam hatimu tidak ada kedengkian, li ahadin, kepada seseorang pun, faf'al, maka lakukanlah, wadzalika min sunnati, itu adalah termasuk dari sunnahku atau ajaranku. Jadi di pagi hari maksudnya kita merenungkan, tadi saya kesel sama siapa ya, benci sama siapa sih ya, hilangkan seketika itu juga. Jadi kita merenung, punya kesel sama siapa, punya marah sama siapa, punya benci sama siapa, hilangkan di pagi hari itu.
nanti kita beraktivitas, lalu sore hari, ketika sore hari renungkan lagi, kita punya benci sama siapa, hilangkan di sore hari. Nah, jika kita mampu lakukan hal itu, karena itu termasuk ajaranku, kata Rasul. Jadi sore hari dan pagi hari merenungkan apakah kita punya kebencian kepada orang lain. Kalau punya, hapus pada saat itu juga, hadirin sekalian. Tiap pagi dan sore kalau bisa dilakukan, maka insya Allah hati kita bersih, hadirin sekalian. Wa amma qillatur rahmati, adapun sedikit kasih sayang, bil muslimina, kepada kaum muslimin, wasyafaqati, dan belas kasih. Nah, kita ingat belas kasih, hadirin sekalian. Asyafaqah itu artinya belas kasih. Alaihim, kepada kaum muslimin. Wadzalika, maka yang demikian itu yadullu, menunjukkan qasawatul qalbi, kerasnya hati, wa alal fadzati, lalainya hati, wal ghilzati, dan bekunya hati. Orang yang tidak punya kasih sayang, orang yang tidak punya belas kasih, itu termasuk orang yang beku, orang yang hatinya beku, hatinya keras. Orang yang hatinya keras itu jauh dari Allah, hadirin sekalian. Jadi orang yang hatinya keras jauh dari Allah. Orang yang tidak punya kasih sayang berarti jauh dari Allah. Jangan sampai kita tidak punya rasa kasih sayang kepada kaum muslimin, kepada sesama. Tapi kalau kemanusiaan, kepada seluruh makhluk kita cinta, hadirin sekalian. Ada orang kafir lagi naik motor kecelakaan, kita mampu tolong, hadirin sekalian, gak usah mikir agamanya. Nah, ini kasih sayang itu milik seluruhnya, gak usah beda-bedakan agama, hadirin sekalian. Nah, orang yang punya rasa kasih sayang dicintai oleh Allah. Orang yang tidak punya kasih sayang, orang yang hatinya keras, jauh dari Allah, hadirin sekalian. Kullu dzalika, seluruhnya hal itu, tidak punya kasih sayang dan seterusnya, kullu dzalika mazmumun, tercela, wa qabihun, dan buruk, hadirin sekalian. Jadi hati kita jauhkan dari sifat benci, hati kita isi dengan kasih sayang dan belas kasih, hadirin sekalian. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangilah yang di bumi. Yang di bumi itu manusia dan makhluk Allah lainnya. Yarhamka, maka akan menyayangimu siapa? Man fis sama, yang ada di langit. Yang ada di langit artinya para malaikat. Artinya Allah juga cinta kepada orang yang saling mencintai di permukaan bumi. Jadi kita kasih sayang kepada orang-orang, maka kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Selanjutnya sabda Rasul berikutnya, irham turham. Irham, sayangilah, turham, kamu akan disayangi. Maksudnya sayangilah makhluk Allah, siapa saja, kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita isi dengan rasa kasih sayang. Tandanya orang punya kasih sayang itu, kalau ada orang tertimpa musibah, dia nggak tega, ingin membantu, itu namanya punya kasih sayang. Tapi kalau tidak punya kasih sayang, orang tertimpa musibah, masa bodoh, hadirin sekalian. Hatinya nggak ada perasaan ingin nolong. Kita nolong atau nggak nolong urusan lain. Tapi kalau hatinya sudah tidak punya perasaan ingin nolong, maka itu kita harus sadari, wah ini keras hati ini hati yang beku ini. Kita harus punya kasih sayang kepada orang lain sehingga hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama yarhamullahu, sesungguhnya Allah mencintai min ibadihi ar-ruhamaa, hamba-hambanya yang punya sifat kasih sayang. Jadi Allah mencintai hamba-hambanya yang punya sifat kasih sayang, hadirin sekalian.
Jadi kita usahakan punya sifat belas kasih, kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah, terutama manusia. Hadirin sekalian, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tunza'u, tidak tercabut ar-rahmatu, kasih sayang, illa, kecuali min syakiyin, dari orang yang celaka. Jadi rahmat atau kasih sayang itu tidak tercabut kecuali dari orang yang celaka. Artinya orang yang kasih sayangnya tercabut, tidak ada, dialah orang yang celaka. Hadirin sekalian, maka jangan sampai kita tidak memiliki rasa kasih sayang. Faman lam yajid fi qalbihi, barang siapa yang tidak menemukan di dalam hatinya rahmatan, kasih sayang, wasyafaqatan, dan belas kasih, ala jami'il muslimin, kepada seluruh kaum muslimin, siyama, lebih-lebih, ala ahlil masaibi, terhadap ahli yang tertimpa musibah, orang tertimpa musibah, wal balaya, dan bencana, wa ahli dha'fi, dan orang-orang yang lemah, wal maskanati, dan orang-orang miskin, fadzalika liqasawati qalbihi, itu disebabkan hatinya yang keras, wa dha'fi imanihi, lemahnya iman, wa bu'dihi an rabbihi, jauhnya dari Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang yang enggak punya belas kasih, lebih-lebih kepada orang yang lemah, orang yang tidak mampu, orang yang tertimpa musibah, itu hatinya keras. Sadarilah itu hatinya keras, imannya lemah, jauh dari Allah. Harus kita hilangkan sifat yang tercela itu, sehingga kita punya kasih sayang, menunjukkan hati kita lunak, hati kita lembut, iman kita kuat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan punya sifat kasih sayang, hati kita dijauhkan dari segala macam kekotoran hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.